Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syu'la Amelia Febriana dengan NIM 2012-2249. Di sini saya akan menelaah Kitab Ta'limul Muta'alim karangan Al-Ustadz Al-Zanuji sebagai tugas UAS Telaah Pendidikan. Langsung saja di sini saya akan menelaah bab Faslul Ashir atau bab 10 fil istifadah tentang mencari tambahan ilmu pengetahuan. Wa yambahi ayyakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah hatta yaktubu ma yasma'u minal fawaidil ilmiyah. Di sini dijelaskan bahwa pelajar hendaknya menggunakan setiap kesempatan waktunya untuk belajar terus-menerus sampai memperoleh keutamaan. Caranya dilakukan bisa dengan selalu menyediakan botol, wadah, tinta untuk mencatat segala hal-hal ilmiah yang didapatinya. Maksud di sini, kita sebagai pelajar hendaknya jikalau sesuatu atau jikalau saat kita belajar hendaknya kita membawa buku dan bolpen untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh guru kita. Kenapa? Kila man hafidha farrun wa man kataba syai'an qarrun wa kila al ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'una wa yaqulu ahsana ma yahfaduna. Wa sami'tu asy-syekh al-ustadz Zaid al-Islam al-ma'ruf bil adib al-mukhtar yaqul qala Hilal bin Yasar ra'aitun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah faqultu ya Rasulullah a'id li ma qulta lahum faqala li hal ma'aka mihbarah faqultu ma ma'ya mihbarah faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Hilal la tufariqil mihbarah fa inna khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Jadi ada dikatakan hafalan akan lari tapi tulisan tetap berdiri. Dikatakan lagi yang disebut ilmu yaitu segala apa yang didapat dari ucapan ahli ilmu karena mereka telah menghafal hal-hal yang bagus dan hasil pendengarannya dan mengucapkan yang bagus itu dari hafalan tersebut. Saya mendengar ucapan Syekhul Ustadz Zainul Islam yang terkenal dengan gelar Adibul Mukhtar. Hilal bin Yasar berkata, kulihat Nabi SAW mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada sahabat beliau. Lalu usulku, ya Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah Tuan sampaikan kepada mereka. Beliau bertanya kepadaku, apakah engkau bawa botol dawat? Jawabku, tidak. Beliau pun lalu bersabda, oh Hilal, janganlah engkau berpisah dari botol dawat, karena sampai hari kiamat kebagusan itu selalu di sana dan pada yang membawanya. Jadi di sini botol dawat itu adalah botol wadah tinta yang dimana pada zaman dahulu itu orang-orang menulis dengan tinta. Di sini Rasulullah menyarankan kepada Hilal bahwa janganlah engkau meninggalkan botol dawat tersebut karena sebaik-baik perkataan orang yang berilmu itu sebaiknya harus dicatat karena hafalan pun tidak cukup, karena hafalan dan ingatan pun tidak cukup, dan itu pun harus disertai dengan tulisan agar kita bisa mengingatnya kembali jika lupa. Bisa lihat tulisan tersebut. Kemudian wa wasusadaru syahidu Hasanuddin ibnahu Syamsuddin ayyahfadhu kullu yaumin yasiron minal ilmi wal hikmah fa innahu yasirun wa an qaribin yakunu kathiron washtara isam
Washtaro Isom ibnu Yusuf falamma bidinarin liyaktuba ma sami'a fil hal fal umru qasirun wal ilmu kathirun. Maksudnya, Yang Mulia Hasanuddin berwasiat kepada anaknya Syamsuddin beliau agar setiap hari menghafal sedikit ilmu dan sepatah hikmah. Hal itu mudah dilakukan dan dalam waktu singkat menjadi semakin banyak. Isham bin Yusuf membeli pena seharga 1 dinar guna mencatat apa yang ia didengar seketika itu. Umur cukup pendek, sedangkan pengetahuan cukup banyak. Jadi pada intinya tuh di sini menjelaskan kalau belajar itu tidak hanya cukup dengan menghafal, harus dengan mencatat. Fayambahi alla yudayyi al-awqat wa sa'ati wa yahtanimul layali wal khalawat. An Yahya ibnu Mu'adzi Razi al-lailu tawil wa la tuksirhu bimanamika wan naharu mudhi'un fala tuqaddirhu bi athamika. Oleh karena itu, seorang pelajar itu jangan menyanyiakan waktunya sesaat pun. Hendaknya mengambil kesempatan di malam hari dan dikala sepi. Dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi disebutkan, malam itu panjang, janganlah kau potong dengan tidur, dan siang itu bersinar benderang, maka janganlah kau kotori dengan perbuatan dosa. Intinya seorang pelajar itu janganlah menyanyiakan atau membuang-buang waktu sesaat pun, karena setiap waktu itu penting. Dan hendaknya mengambil kesempatan di malam hari untuk belajar, jangan tidur. Serta menggunakan waktu siang hari itu dengan amalan-amalan yang baik, bukan dengan amalan-amalan atau perbuatan dosa. Wala budda li talabil ilmi min tahammulil masyaqqah wal madallah fi talabil ilmi wa ta'alluqi matbum ila fi talabil ilmi li'annahu labudda lahu min ta'alluqi lil ustad wa syuraka wa ghairihim lil istifadah minhum. Jadi pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia selama menuntut ilmu, karena seorang murid itu harus bercumbu rayu dengan guru, temannya, dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka. Intinya pelajar itu harus siap menderita, menanggung derita atau bersusah payah dalam mencari ilmu. Dan intinya itu setiap seorang pelajar itu harus bisa mendekati guru, temannya, dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran atau mengambil ilmunya, mendapatkan ilmunya dari mereka. Qila al-ilmu izun la dulu fihi la yudrika illa bidullin la izun fihi wa qala al-qail arolaka nafsan tashtahi an tu'izuha falasta tanalul izu hatta tudiluha. Ada dikatakan ilmu itu mulia tak bercampur hina dan tak didapati hanya lewat kehinaan tak bercampur kemuliaan. Maksudnya didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah di mata manusia. Orang berkata, kulihat kamu ingin supaya mulia dirimu, tak bakal bisa kecuali dengan tundukan nafsumu. Intinya di kitab Ta'limul Muta'alim ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang pelajar itu ketika mencari ilmu tidak hanya menghafal materi saja, tidak hanya menghafal sebuah pelajaran yang didapatkan dari guru kita, tapi seorang pelajar itu harus siap sedia dengan pulpen dan bukunya untuk mencatat semua pelajaran yang sudah didapatkan dari guru kita, agar bisa mengingat kembali dan agar ketika hafalan kita lupa, kita bisa melihat kembali yang ada di tulisan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.